pertama yaitu konsep dasar teknologi pembelajaran. Pada slide ini itu dijelaskan bahwa teknologi pembelajaran tidak hanya tentang penggunaan alat seperti laptop atau ponsel, tetapi juga mencakup aplikasi, sistem digital, dan metode yang membantu proses belajar. Intinya, teknologi itu berfungsi sebagai pendukung agar pembelajaran menjadi lebih efektif, terstruktur, dan mudah dipahami. Jadi, teknologi bukan hanya perangkat, tapi seluruh cara dan media yang membuat kegiatan lebih maksimal. Yang kedua, mengapa teknologi penting dalam dunia pendidikan? Yang pertama, itu ada akses tanpa batas. Ini adalah teknologi yang memudahkan siswa untuk mengakses berbagai sumber belajar kapan saja dan di mana saja, sehingga proses belajar tidak terikat ruang dan waktu. Yang kedua, mempercepat penyampaian materi. Guru bisa menjelaskan materi lebih cepat dan terarah. Waktu yang ada bisa digunakan untuk diskusi, bimbingan, dan penguatan konsep. Yang ketiga, ada pendukung gaya belajar siswa. Setiap siswa punya cara belajar yang berbeda. Dengan teknologi, materi bisa disajikan dalam bentuk video, audio, gambar, atau media interaktif, sehingga cocok untuk berbagai tipe belajar. Yang terakhir ada membuat kelas lebih aktif. Teknologi mendorong siswa untuk terlibat lebih banyak melalui kuis online, video pembelajaran, atau simulasi yang membuat pelajaran lebih menarik dan tidak membosankan. Baik, di sini saya akan menjelaskan teknologi dalam pembelajaran. Teknologi dalam pembelajaran adalah pemanfaatan alat dan media digital untuk membantu proses belajar mengajar agar lebih efektif, menarik, dan interaktif. Di era digital, teknologi menjadi bagian penting dalam dunia pendidikan. Bentuk teknologi yang umum digunakan itu ada 5. Yang pertama, sistem manajemen pembelajaran. Platform digital untuk mengatur materi, tugas, dan memantau perkembangan belajar siswa. Yang kedua, media presentasi digital. Media visual untuk menyampaikan materi agar lebih menarik dan tidak membosankan. Yang ketiga, video edukasi. Video membantu siswa memahami materi sulit melalui visual dan audio. Yang keempat, aplikasi interaktif. Aplikasi berbaris, kuis, atau permainan yang membuat evaluasi belajar lebih menyenangkan. Yang kelima, perangkat digital, alat pendukung pembelajaran berbasis teknologi. Manfaat penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Manfaat untuk guru yaitu materi pembelajaran lebih menarik dengan gambar, audio, dan animasi. Penilaian lebih efisien karena dilakukan otomatis melalui aplikasi. Materi dapat disimpan dan diakses kapan saja. Manfaat untuk siswa. Pembelajaran lebih menarik dan tidak membosankan, mudah memahami materi melalui video dan gambar, bisa belajar kapan saja dan di mana saja, lebih aktif dan inovatif, termotivasi dalam belajar. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu manfaat penggunaan teknologi dalam belajar. Yang pertama, pembelajaran lebih menyenangkan dan tidak hanya bergantung pada buku teks. Siswa tidak hanya terpaku pada buku teks, tetapi juga bisa belajar melalui video, animasi, dan simulasi. Contohnya yaitu penggunaan aplikasi belajar dengan fitur gamifikasi, sehingga membuat siswa lebih termotivasi untuk belajar. Selanjutnya, siswa dapat mengulang materi kapan saja dan di mana saja melalui video modul digital. Ini sangat membantu siswa yang kesulitan
diskusi untuk menjelaskan proses salah atau konsep matematika. Terus ada siswa membuat poster digital sebagai tugas proyek. Ada kuis dilakukan melalui kahoot atau kuisis agar suasana lebih kompetitif dan menyenangkan. Dan terakhir diskusi kelas dilakukan melalui forum online sehingga siswa dapat belajar menyampaikan pendapat secara tertulis. Ya. Baik, dari pembahasan yang tadi ada juga tantangan dari penggunaan teknologi. Yang pertama, tidak semua siswa memiliki perangkat atau akses internet dengan stabil. Yang kedua, resiko distraksi seperti membuka game atau media sosial. Yang ketiga, guru memerlukan waktu dan pelatihan untuk menguasai teknologi tertentu. Yang keempat, terlalu banyak menggunakan teknologi bisa membuat siswa kehilangan fokus pada materi inti. Ada tantangan infrastruktur, yaitu ketersediaan akses internet yang tidak merata, keterbatasan perangkat keras dan perangkat lunak, serta keamanan dan privasi data. Adapun tantangan dari kurikulum, yaitu integrasi teknologi ke dalam kurikulum. Ada juga tantangan finansial, biaya pengembangan dan implementasi teknologi, biaya perawatan dan pemeliharaan teknologi, dan ketersediaan dana untuk teknologi. Dari tantangan tersebut, ada juga cara mengatasi tantangannya. Di antaranya, sekolah menyediakan fasilitas komputer atau wifi bersama. Yang kedua, guru memilih aplikasi yang ringan dan mudah digunakan. Yang ketiga, menyusun aturan penggunaan perangkat selama pembelajaran. Yang keempat, menyediakan materi versi offline untuk siswa yang memiliki keterbatasan jaringan. Dan yang terakhir, mengadakan pelatihan rutin bagi guru yang memperbarui kemampuan teknologi. Terima kasih. Oke, selanjutnya sisi tanya jawab. Nesri dan Eris. Terima kasih. Aku dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Hartati, perwakilan dari kelompok 5, kelompok 1. Dari kelompok 1 izin bertanya. Menurut kelompok Anda, bagaimana teknologi dapat membantu meningkatkan aksesibilitas pembelajaran bagi siswa dengan kebutuhan khusus? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Suryani, perwakilan dari kelompok 2. Izin bertanya ya Teh, bagaimana dampaknya jika guru terlalu bergantung pada teknologi dalam pembelajaran? Bisa diulang, Teh? Bagaimana dampaknya jika guru terlalu bergantung pada teknologi dalam pembelajaran? Waktu sebentar ya teman-teman. Mana ada di bidang apa? Gak usah.
Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang kedua dari ICT. Jadi, guru yang terlalu bergantung pada teknologi dapat mengurangi interaksi langsung dengan siswa. Selain itu, jika terjadi kendala teknis, proses pembelajaran dapat tergantung dan tujuan belajar tidak tercapai secara optimal. Gimana, Teh? Cocok, kelas. Kasih. Oke. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Teh Srihantati. Bagaimana teknologi dapat membantu meningkatkan aksesibilitas pembelajaran bagi siswa dengan kebutuhan khusus? Bisa dengan teknologi asistif atau teknologi asistif ini seperti teks dijadikan ke suara, dari suara bisa menjadi teks, dan perangkat lunak mengenal wajah dapat membantu siswa dengan kebutuhan khusus dalam mengakses materi pembelajaran. Ada juga pembelajaran online dapat memungkinkan siswa dengan kebutuhan khusus untuk belajar dari jarak jauh, sehingga mereka dapat mengakses pembelajaran yang tidak tersedia di sekolah mereka. Terima kasih. Ya, cukup. Terima kasih. Oke, kesimpulan dari kelompok kami yaitu teknologi dalam pembelajaran memberikan kesempatan bagi guru dan siswa untuk belajar dengan cara yang lebih modern, menarik dan fleksibel agar teknologi dapat memberikan dampak maksimal. Penggunaannya perlu disesuaikan dengan tujuan pembelajaran serta kondisi peserta didik. Teknologi bukan menggantikan peran guru, tetapi menjadi alat yang memperkuat kualitas belajar. Mungkin itu saja